Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Atau Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini kita akan coba memperbincangkan terkait dengan adanya penolakan terhadap konser Coldplay yang dilakukan atau yang datang dari PA 212 dan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana nanti kita lihat, dan untuk itu ada baiknya kita memperhatikan beberapa perkembangan berita terkait dengan konser yang akan dilaksanakan November 2023 nanti. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, coba kita perhatikan ya bagaimana media menyorot soal persoalan konser ini, karena ini betul-betul mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kita coba lihat dari berita yang pertama, yaitu dari tv1news.com dengan judul Pro Kontra Konser Coldplay. Waketum Majelis Ulama Indonesia mengatakan dapat merusak moral dan akhlak bangsa. Ini adalah disampaikan oleh Waketum, Wakil Ketua Umum, yaitu Bapak Dr. Anwar Abbas ya. Ya, coba kemudian kita beralih ya. Kemudian berita yang sumbernya sama juga, yaitu dengan tema tolak konser Coldplay, PA 212 ancam kepung bandara hingga demo besar-besaran seperti saat Lady Gaga pada tahun 2012. Nah, sahabat sekalian, ini mulai ada berita yang cenderung agak ada penolakan keras ya. Sahabat sekalian, kita coba lanjutkan dengan berita berikutnya adalah Medcom ID ya, dengan judul alasan PA 212 tolak konser Coldplay di Indonesia, ancam kepung bandara ya. Ini juga luar biasa nih, ancam mengancam ya. Kemudian dari Warta Kota ya, live.com dengan judul Polri perbolehkan masyarakat demo tolak konser kebebasan berpendapat. Ini kata Polri. Saya pikir ini komen yang respon yang bagus. Kemudian kita juga lihat di sini PA 212 ancam demo konser Coldplay. Mahfud MD mengatakan nonton aja, nggak usah takut, kira-kira gitu. Ini memberikan semangat nih Pak Mahfud MD. Nah, berbeda dengan itu, ini ada muncul dari berita radartegal.com ya. Habib Ja'far mengaku mau nonton, netizen langsung diridhoi Allah. Gitu. Jadi ini Habib Ja'far ini kayaknya sambil senyum dia tertarik juga ternyata ya Habib ya, terkait dengan konser ini. Ya, kalau mau pergi ya saya pikir ya dipersiapkan fisiknya Habib. Kemudian berita berikutnya dari kilat.com, yaitu dengan judul berbeda dengan PA 212, Ustadz Dery Sulaiman. Jadi Ustadz Dery Sulaiman ini justru anggap konser Coldplay di Indonesia sebagai lahan dakwah. Nah, ini cara pandangnya saya pikir berbeda-beda ya. Sahabat sekalian, ini beberapa berita bahkan dari sumber yang dapat dipercaya, kita lihat ya, bahwa tiket sudah sold out. Jadi betul-betul kita lihat di sini mendapat peminat atau mendapat respon yang positif dan luar biasa bagi penikmat musik rock ya. Nah, sahabat sekalian, ada yang menjadi kontroversial ya terkait konser ini. Bukan hanya Indonesia, tetapi Malaysia juga lebih awal terjadi pro kontra. Yang pertama ini menyebut bahwa politikus daripada Malaysia itu mengatakan tidak ada untung kedatangan konser musik Coldplay itu, katanya batalkan, kira-kira begitu. Karena menurutnya adalah akan menyuburkan hedonisme dan budaya menyimpang di negeri ini. Jadi ini berarti ada anggapan bahwa
ini menciptakan dampak negatif, yaitu hedonisme dan budaya menyimpang di negeri ini. Tetapi dibantah oleh Menteri Pembangunan Pemerintah Lokal Malaysia, David Ngah Korming. Dia katakan bahwa konser semacam ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi sisi seperti ini saya pikir dari pemerintah. Hal yang sama tentu juga direspon ketika kasus di Indonesia. Sandiaga Uno ya mengatakan bahwa sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dia menyambut baik kedatangan konser dari grup musik Coldplay ini di Jakarta. Tentu respon ini juga bertolak belakang dengan PA 212 yang getol menolak, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya pikir ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan-alasan. Kalau kita ikuti dari dialog, dari koran, atau dari berbagai media, alasan daripada PA 212 adalah kekhawatiran bahwa grup musik ini akan mendatangkan bencana. Bencana yaitu bencana moral tentunya yang dianggap, atau kekhawatiran terhadap kaitan dengan adanya istilah yang dianggap itu adalah kaitan dengan legalisasi, atau cenderung nanti dianggap sebagai legalisasi negara terhadap LGBT. Kebetulan kelompok ini dianggap sebagai bagian daripada yang sangat aktif mengempanyekan daripada pengibaran bendera pelangi. Dalam hal ini pelangi dimaksudnya adalah LGBT. Nah, sahabat sekalian, beberapa penolakan itu adalah kata kuncinya, baik itu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama itu adalah kaitan dengan moral katanya, ya bahkan negara melalui sambil merujuk kepada Undang-Undang Dasar kita menghormati ajaran-ajaran agama, ya negara harus aktif, harus memberikan penjaminan. Nah, ini alasan-alasan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Dr. Anwar Abbas. Sejalan dengan itu tentu juga dari PA 212 adalah alasan moral. Nah, sahabat sekalian, persoalannya sekarang adalah apakah, ini jadi pertanyaan kita, apakah dengan datangnya ya grup musik dari Inggris itu sebuah ancaman atau justru peluang bagi kalangan bisnis? Sisi ekonomi tentu ini adalah peluang untuk memberikan pemasukan devisa maupun income bagi masyarakat Indonesia dan negara Indonesia. Nah, yang kita lihat tentu sisi ekonominya. Nah, sisi lain bagi yang pro adalah musik ini adalah bagian daripada hak kebutuhan dasar juga, selain sandang dan pangan, tetapi ini juga katanya adalah bagian daripada untuk memberikan kepuasan kejiwaan, memberikan sebuah rasa kebahagiaan. Nah, sahabat sekalian, lalu seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi, apakah dengan datangnya grup musik Coldplay ini akan merusak moral? Nah, enggak juga saya pikir kalau kita lihat. Karena merusak moral itu sekarang ini bukan hanya dari daripada soal grup musik yang datang, mungkin juga satu hari paling ya. Tetapi yang sangat kita khawatirkan justru dari media-media yang sekarang ini dari berbagai saluran ya, platform itu IT yang berkembang, teknologi informasi yang berkembang itu sudah masuk ke ranah-ranah privat keluarga kita. Jadi sebenarnya kekhawatiran seperti itu saya pikir itu adalah adanya ketakutan yang berlebihan terhadap yang datang dari luar. Saya pikir juga anak-anak muda kita dan para penikmat musik itu enggak juga bodoh amat ya. Jadi pastilah mereka itu tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, pihak penyelenggara juga saya dengar punya komitmen juga ya. Yang kekhawatiran misalnya soal bendera LGBT atau bendera pelangi itu bisa sesuatu yang bisa kita minta untuk tidak dikibarkan. Yang kedua, justru kesempatan kita sahabat sekalian ya, bagaimana pihak-pihak penyelenggara IO-nya dan masyarakat kita ini memperlihatkan
dan menginformasikan kepada pihak luar yang kelompok-kelompok musik yang sangat berpengaruh di dunia ini, bahwa Indonesia punya moral, punya cara, punya budaya dan tradisi yang khas. Nah, kita minta mereka untuk menghormatinya, tetapi kita tentu secara proporsional dengan cara yang baik. Ini kelompok yang tentu adalah pro untuk mendukung agar konser apapun dapat dilakukan karena berdampak pada ekonomi kita tentunya. Sahabat sekalian, kita harus melihat sisi positif dan faktor-faktor yang bisa kita jadikan sebagai peluang untuk peningkatan keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Saya salut dengan adanya rencana-rencana besar daripada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ingin memanfaatkan grup musik Godfly ini agar bisa memperkenalkan misalnya kalau kita lihat seperti budaya-budaya Indonesia, objek-objek pariwisata, termasuk juga wisata kuliner kita. Jadi apapun, bagaimanapun kesulitannya, tantangannya, kita harus mengambil faktor positif dan keuntungan daripada kegiatan-kegiatan itu. Kita kapitalisasi kegiatan musik Godfly itu menjadi hal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Semoga ini menjadi hal yang positif hendaknya. Sahabat sekalian, tetapi bagi yang menolak, ini kekhawatiran yang berlebihan. 212 ini, PA 212 ini sebenarnya juga saya lihat kekhawatiran terhadap beredarnya misalnya bendera pelangi. Sebenarnya bendera itu dimanapun sudah tayang sebenarnya. Sudah tayang, bahkan bisa mengakses ratusan juta masyarakat. Jadi enggak juga perlu kita khawatirkan. Dan kalau soal moral, nah disinilah saya minta, kalau kekhawatiran moral, maka tanggung jawab kita adalah sebagai agamawan. Nah, ini tentu PA 212, Majelis Ulama dan ormas keagamaan lainnya, itu tentu jangan tinggal diam juga. Jangan reaksi ketika ada konser musik. Tetapi pada hari-hari biasa tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan secara intensif terhadap generasi muda kita untuk dibentengi dengan ajaran-ajaran keagamaan. Tentu caranya adalah salah satunya adalah memberikan contoh dan keteladanan. Jangan khawatir, saya pikir. MUI nggak usah khawatir. PA 212 nggak usah khawatir. Ormas keagamaan nggak usah khawatir. Kenapa? Lembaga atau jejaring pengaman generasi muda kita sangat kuat di Indonesia. Coba bayangkan, lebih 17.000 pesantren. Dan ditambah lagi madrasah dan segala pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, itu adalah jaring pengaman kita untuk membentengi masyarakat generasi muda kita dari kebobrokan moral. Begitu juga majelis-majelis taklim dan seluruh agama-agamawan juga saya pikir akan concern untuk melindungi dari hal-hal yang negatif, termasuk misalnya bila dianggap adalah LGBT itu adalah bagian daripada sesuatu yang ditakuti, maka mereka jejaring tadi inilah yang akan memberikan arahan dan pembinaan kepada generasi muda kita. Nah, kemudian juga sahabat sekalian kalau kita lihat moral bangsa kita ini sekarang bukan hanya soal LGBT atau soal pergaulan bebas. Korupsi jauh lebih bahaya lagi sebenarnya. Korupsi yang terjadi, suap yang terjadi, dan saya pikir ini bagian-bagian yang juga harus menjadi perhatian kita semua. Nah, karena itu, karena negara kita berdasarkan hukum dan negara tidak melarang, saya pikir ini tentu harus kita hormati adanya niat atau hobi daripada sebagian daripada penikmat musik di Indonesia. Saya yakin betul kekhawatiran kita terhadap sesuatu itu terkadang berlebihan. Berlebihannya kita lihat. Misalnya kalau pemilihan langsung dulu, ini soal lain lah. Pemilihan langsung akan terjadi chaos. Begitu ada pemilihan presiden langsung dan pemilihan anggota DPR enggak juga chaos. Pilkada enggak juga. Jadi saya pikir
kita sekarang ini sudah, masyarakat kita sudah sangat dewasa untuk memilih mana yang baik untuk dirinya, mana yang baik untuk keluarganya, dan mana yang baik juga untuk warga negara atau negara kita secara keseluruhan. Mari kita proporsional untuk menyikapi segala sesuatunya. Kalaupun ada demo, ya silakan demo, tetapi yang substantif, jangan merusak. Tadi Polri sudah menyatakan silakan menolak, tapi dengan proporsional. Tapi saya yakin ya, negara kita, aparat keamanan pasti bisa memberikan penjelasan-penjelasan agar demo-demo yang ada itu ya proporsional. Dan kawan-kawan yang ada di 212 Majelis Ulama Indonesia, saya pikir ya sambil berdoa kita, kalau perlu saya pikir adalah pendekatan-pendekatan ke panitia atau kepada pihak penyelenggara. Insya Allah ya, Indonesia akan tetap berdiri eksis moral agama ya, selagi para agamawan, tokoh-tokoh dan seluruh aparat keagamaan ya, dan aparat keamanan itu konsisten menjaga negara kita ini secara bersama-sama. Ingat, kegelapan itu jangan ditakuti, tetapi berikanlah penerangan. Semoga dengan adanya tantangan Godplay tadi, kekhawatiran itu justru memperkuat kita untuk mengevaluasi kembali kekuatan dan kedalaman keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.